Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bahas nomor 200, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 200. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibaratu qutul li'ailatil mustami'ina wa laysa laka illa ma anta lahu akil. Ibarat kata-kata itu sebagai makanan bagi pendengar yang berhajat dan membutuhkannya, dan engkau tidak mendapat apa-apa daripadanya kecuali yang engkau makan. Ibarat kata-kata itu seperti makanan bagi para pendengar yang sangat membutuhkannya, dan engkau tidak mendapat apa-apa daripadanya kecuali yang engkau makan. Jadi seseorang yang berceramah, berbicara, sehebat apapun, yang bisa mendapatkan manfaatnya adalah dari apa yang dia pahami. Walaupun kita mendengar banyak, kalau tidak paham, kita tidak mendapat manfaat. Kita harus paham bahwa yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, bagi yang mau belajar harus sangat meminta kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak dzal jalali wal ikram. Kita bisa mendengar banyak, tapi kalau Allah tidak buat paham, kita tidak akan paham. Seperti yang kita tahu, ada 4 tingkatan dalam belajar. 1, tahu. Tahu adalah karena mendengarkan. 2, paham. Paham adalah karena belajar. 3, bisa. Bisa karena dia bermujahadah. Dia riadoh, melatih diri dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, istiqomah. Kalau kita ingin mendapat banyak ilmu, kita harus minta kepada pemilik segala ilmu. Siapa? Allah. Kalau kita ingin paham, harus minta kepada yang menggenggam, membulak-balik hati. Siapa? Allah. Kalau kita ingin bisa, kita harus minta tolong kepada yang memberikan kekuatan, hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para pencari ilmu yang jarang ingat kepada Allah, mungkin dia tahu ilmunya, tapi belum tentu dia merasakan manfaat dari ilmu itu. Mungkin ada yang bertanya, itu ada yang rajin ke pengajian, dia tahu agama, kenapa dia kelakuannya beda dengan yang dia tahu? Biasanya penyebabnya yang pertama adalah salah niat. Jadi dia belajar agama bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi untuk status duniawi. Ingin disebut pintar, ingin disebut serba tahu, ilmunya luas, jago dalil. Jadi ada orang yang belajar agama bukan untuk mencari kedudukan di sisi Allah, tapi untuk mendapatkan dunia. Ingin disebut ustadz, ingin disebut ahli agama, ingin disebut syekh, kiai, dai kondang, ingin disebut punya gelar SAG, sarjana agama, MAG, master agama. Kalau memang tujuan cari ilmu agama hanya untuk status duniawi, Allah tahu. Sama di pesantren juga.
Ada yang lama pesantren tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari dan didapatkan, karena memang pesantrennya juga karena untuk cari jodoh, bukan ingin dekat dengan Allah. Yang kedua, kenapa ada orang yang ilmu agama banyak tapi kelakuannya beda? Disebutnya ilusi ilmu. Jadi dia merasa sudah berbuat dengan tahu. Makin banyak yang dia tahu, dia merasa sudah berbuat dengan apa yang dia tahu, padahal beda antara tahu dan bisa. Nah hadirin, ada orang yang tertipu oleh ilmunya. Dia tahu ilmu tahajud, dia berdebat dengan ilmu tahajud, tapi dia sendiri tidak tahajud. Tapi ketika berargumen tentang tahajud, luar biasa dalilnya, lengkap, dan dia bisa bicara dengan utuh seperti dia yang sudah tahajud. Ini serius hadirin, banyak orang yang tahu dalil dan dia merasa sudah hebat dengan pengetahuan itu, padahal dia tidak melakukannya. Yang ketiga, dia menjadi ujub dan takabur dengan ilmunya. Jadi karena dia tahu, melihat orang lain itu jadi sering meremehkan. Dia takjub dengan, wah pengetahuan saya banyak, saya sudah hafal sekian juz, saya sudah hafal sekian ribu hadis, sehingga melihat orang lain itu seperti bodoh-bodoh. Begini, seperti orang yang sudah di masjid, rajin ke masjid, dan lihat orang yang belum ke masjid itu meremehkan. Dia yang kuat, jogging 2 km ke masjid, 20 meter nggak kuat. Dia ngarep-ngarep diantar tetangga, berarti bukannya menjemput, bukannya ngajak, tapi malah meremehkan karena dia sudah ke masjid. Dia tahajud, lihat orang yang tidak tahajud itu meremehkan. Buat apa tahu agama kalau enggak tahajud? Padahal dia bisa tahajud saja pertolongan Allah. Harusnya kalau kita bisa beramal, kita melihat orang yang belum beramal tuh ingin membantu, karena kita juga bisa beramal dengan hidayah Allah, bukannya jadi sombong dengan amal kita. Hati-hati nih yang sering ke pengajian, lihat ibu-ibu yang belum pengajian meremehkan, biasanya nanti ilmunya kurang manfaat, karena harusnya bukan meremehkan tapi membantu yang belum pengajian jadi pengajian. Lihat ibu-ibu yang belum pakai jilbab menertawakan, padahal kita belum tahu. Mungkin beliau belum paham ilmunya, mungkin beliau sudah tahu jilbab itu wajib, tapi masih belum bisa karena suaminya melarang, karena orang tuanya melarang. Mungkin dia sudah mau dan tidak ada yang melarang, tapi belum punya jilbabnya. Begitu banyak, dan meremehkan orang lain, tidak menyelesaikan masalah. Benarkah hadirin? Makanya saya ingat nasihat guru AA, kalau jadi ustadz, guru, mubalig atau kiai, pantangan utamanya adalah merasa lebih dari umat. Maksimal sama saja, yang terbaik adalah merasa di bawah. Mengapa? Karena mereka tidak beramal, mungkin belum tahu ilmunya. Nah, kita tidak beramal pada sudah tahu ilmunya. Ada orang berbuat dosa, belum tentu dia mengerti itu dosa. Kita sudah tahu ilmunya, masih berbuat dosa. Makanya posisi yang bagus mah di bawah tuh berkhidmat. Lihat yang belum tahu, kita ingin membantu dia jadi tahu. Lihat yang belum bisa, ingin membantu dia jadi bisa. Lihat yang tergelincir, ingin meraih dia supaya bangkit kembali. Lihat yang terjerumus, ingin menolongnya supaya tidak tenggelam. Itulah sebetulnya hakikat bagaimana seorang pendakwah. Hati-hati, apa tadi yang bisa membuat orang tahu ilmu agama tapi tidak mengamalkannya? Yang pertama apa? Salah niat. Kalau salah niat dari awal sudah salah. Yang kedua,
ilusi ilmu. Dia sibuk berdebat dengan ilmu, sibuk berargumen dengan ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya karena dia sudah merasa bisa dengan tahu salah. Yang ketiga, dia jadi ujub dan takabur. Ujub itu merasa ini ilmu saya, ini kepandaian saya, ini keahlian saya. Nah, itu ujub. Kalau takabur, kamu lebih jelek dari saya, kamu lebih bodoh dari saya. Kalau ujub tidak menjelekan orang lain, tapi takjub kepada dirinya sendiri, tidak ingat kelebihan ini titipan Allah. Kalau takabur, batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Terima kasih hadirin. Ada yang akan didiskusikan, silakan. Ini tamu dari mana? Dari BKL Husnul Khotimah Pekalongan. Mana? Oh, alhamdulillah. SMP Islam Al-Azhar Karawang. Ada dari mana? Oh, ngacungnya telat kan? Dari Al-Azhar Karawang, ngacungkan tangan. Oh, bagus. Santri Darut Tauhid, acungkan tangan. Ya, bagus ya. Bisi udah lupa ngacung. Sekolah Tahfidz SAS Sultan Alam Shah Malaysia. Mana? Adakah Malaysia? Oh, itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang paham tak? Paham tidak? Paham ya, terima kasih. Jadi belajar Al-Quran apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Kalau belajar Al-Quran untuk pujian orang, untuk duniawi, tidak sampai kepada Allah. Bahkan ada yang jadi ahli neraka padahal dia paham Al-Quran, karena dia memang bukan mencari keridhaan Allah. Hati-hati. Baik, ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. 1, 2. Ada yang mau tanya? Ya, ibu-ibu dulu ya. Assalamualaikum. Yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu bahwa kami dari Lansia Husnul Khotimah, Kelurahan Kauman, Pekalongan. Kami sudah menunggu dari tadi jam 2, tapi luar biasa, ibu-ibu senang melihat di Masjid Darut Tauhid. Terus pertanyaan kami, bagaimana menyikapi diri kita sendiri atau menghadapi kepada orang lain yang bersikap seperti tadi Ustadz bahwa belum tentu orang baca Al-Quran bisa ke surga, atau mungkin punya hati sombong gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke orang lain, 1, ada 6 kunci persaudaraan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Ini kalau supaya silaturahim bagus ya Bu ya. Kita simak ayatnya dengan suara yang lebih bagus. Mau dengar? Simak ya. Ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ada 6 Bu sikap supaya persaudaraan sesama umat Islam ini terjaga, orang yang beriman. Kita harus tahu bahwa kalau orang sudah beriman dengan akidah Islam, itu adalah saudara kita. 1, jangan suka mengejek, mengolok, atau meremehkan. Ini yang pertama. Satu kaum, satu kelompok. Yang kedua, jangan suka saling mencela. Kalau mencela ini dekat, seperti ini kacamatanya jelek, rambutnya seperti Supermi, ini tidak boleh. Yang ketiga, jangan memanggil dengan gelaran buruk. Itu si tukang ngorok, itu yang petbun, pendek buntet, atau apapun yang kira-kira panggilan-panggilan yang membuat orang tidak enak, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh berburuk sangka. Jadi kalau ada orang begitu, kita prasangka baik saja. Ya, wah dia ini orangnya sombong, suka berprasangka buruk, kita yang lagi berprasangka buruk. Jadi prasangka baik aja. Yang keempat, tidak boleh cari-cari aib, kekurangan, kesalahan. Yang kelima, dilarang dilarang menggunjing, mengatakan sesuatu yang tidak ada, dia tidak bersama kita, kita omongkan di belakang. Ghibah itu goib, dari goib, maka itu dosanya seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Itu Bu, jadi kita memang nggak boleh berburuk sangka. Wah dia sombong, mungkin kita yang sombong, ya.
Bahwa dia sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, tahu dari mana. Memang kita sehari-hari bersama dia. Sampai nanti Allah memperlihatkan. Nah, kalau Allah memperlihatkan, tugas kita adalah membantu, mengingatkan dengan cara yang hikmah. Bisa tolak dengan tangan, dengan lisan, minimal dengan hati. Kalau itu merupakan sebuah kezaliman. 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tamu dulu, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Tadi itu kan dibahas kalau misalkan niatnya sudah salah, maka berjalannya pun akan tidak baik gitu ya, betul Pak Ustadz? Ya, tidak akan membawa berkah karena setiap amal tergantung niat. Ya, bagaimana kalau misalkan saya bicara saya pribadi, saya niat awalnya itu salah gitu Pak Ustadz, katakanlah niat saya salah, bagaimana daya dan upaya yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya supaya jalannya menjadi benar gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niat yang salah itu penyebabnya adalah karena dia belum yakin ke Allah. Yakin ke Allah itu pupuknya adalah ilmu. Jadi kita harus belajar deh lebih banyak. Oh, ternyata ini saya ria. Oh, ini saya salah. Segera tobat kalau sadar, ya. Karena niat ikhlas itu ada di 3 tempat, di awal, di tengah, di akhir. Di awal bisa benar, di tengah belum tentu benar niatnya. Di tengah bisa benar, di akhir bisa jadi rianya di akhir, ya. Makanya harus terus tobat dan berlindung ke Allah. Tidak mudah memang, tetapi harus bisa. Ini ada yang ngacung tadi. Assalamualaikum. Lebih dekat. Dibantu. Assalamualaikum. Mau bertanya, ini dari keluar dari tema. Udah 3 hari kebelakangan ada seorang hamba Allah waktu ketemunya di masjid, dan saya mau bertanya apa orang itu di saat aku mau sholat, kenapa orang itu menangis saat lihat saya bersolat? Kenapa orang itu menangis melihat adek sholat? Ya, dan sesudah sholat dia sempat nganterin ke rumah, dan di perjalanan dia berteriak menyebut nama Allah, terima kasih udah dipertemukan sama anak ini. Yang jadi kepikirannya, kenapa orang itu ngomong kayak gitu? Baik, baik. Ini AA tidak tahu pastinya, ya, karena pertama bukan AA orang itu, ya. Yang kedua AA juga belum bertemu. Tapi kalau AA coba-coba perkirakan, ya, orang itu ketemu begini. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Setiap kejadian terjadi dengan izin Allah, tidak kebetulan, dan pasti banyak hikmahnya. Nah, mungkin saudara kita yang ketemu adik ini, pas ketemu tergugah hatinya melihat kebesaran Allah. Allah menciptakan adik dengan kondisi begini. Mungkin beliau sadar betapa saya diberikan kemudahan, kesehatan, tapi kurang bersyukur. Mungkin itu nangis, ya, syukur yang saya diberi sehat, tapi saya kok tidak bisa sujud seperti ini. Mungkin itu di jalan berteriak begitu,
karena mungkin ingat Allah nganter adek sampai ke rumah, ya insya Allah ini ada hikmahnya buat beliau, gitu. Baik, dua akhwat, dua ikhwan. Kalau tidak ada pertanyaan tidak usah dipaksakan, ya. Ya, Pak. Ini hari apa hari ini? Kamis ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum A. Izin bertanya, gimana kita menghadapi orang yang ingat kita untuk tidak lakukan kejelekan tapi dia sendiri lakukan hal yang sama? Gimana caranya bikin dia peka? Ulangi, bacanya lebih tenang ya. Gimana kita menghadapi orang yang ingat kita tidak lakukan kejelekan tapi dia sendiri lakukan hal yang sama? Gimana caranya untuk dia bisa peka? Ya, gimana? Itu koma dan titiknya harus ngepas ya. Jadi gimana caranya? Ulangi, ada dua pertanyaan atau berapa itu teh? Satu. Baik. Ulangi. Ya. A. Gimana kita menghadapi orang yang ingetin kita untuk tidak melakukan, untuk kita biar nggak lakukan kejelekan. Stop. Itu satu pertanyaan kan, bagaimana A gitu kan, pertamanya A. Jadi pertanyaan pertama A, yang B-nya apa tadi? Bagaimana kita menghadapi orang yang ingetin kita untuk tidak lakukan kejelekan. Stop. Bagaimana kita menghadapi orang. Iya, biar saya ngulangin deh. Bagaimana menghadapi orang yang dia menginginkan kita tidak melakukan kejelekan. Yang menginginkan kita. Menginginkan. Tuh kan, yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang jelek, sedangkan dia juga lakukan hal itu. Dia melakukan hal tersebut di atas. Tapi dia nggak nyadar dia lakukan hal itu. Oh, sadarkan. Ya. Sadarkan. Benar kan? Sadarkan. Ya, ini persoalan pelik sekali hadirin. Gini ya, orang berdakwah itu tidak bisa nunggu sempurna. Kalau nunggu sempurna, tidak ada yang dakwah, karena yang sempurna cuma Rasulullah. Tetapi kalau orang mengajak kebaikan, kita ingat kebaikannya. Kalaupun ada kekurangan padanya, jangan sampai kita menganggap remeh kebaikannya. Misalkan kita tidak setuju dengan yang merokok, tapi tidak berarti yang merokok itu jadi salah semua perbuatannya. Ini ada ustadz nih merokok, padahal dia ngajarin kalau pelajarannya benar dan bagus, kita terima itu ilmunya. Yang jangan ditiru adalah merokoknya. Tidak boleh karena ustadz ini merokok kita anggap semuanya jadi salah dan jelek, hanya kita tidak setuju kepada merokoknya. Nah, kita bantu saja supaya merokoknya jadi berhenti. Caranya adalah doa yang banyak ya. Tiap ketemu ustadz itu terima ilmu yang baiknya, terima akhlaknya, dan doakan supaya bisa berhenti merokok. Begitu ya. Jadi jangan menghilangkan kebaikan orang karena melihat kekurangan dan kesalahannya, tapi terima kebaikannya, doakan dan bantu supaya berhenti kekurangannya. Gitu deh. Ya, makasih A. Udahan? Ya udah, sebetulnya belum selesai. Ya udah, nggak apa-apa. Terakhir akhwat. Tidak ada yang sempurna. Saudara kalau mau lihat A, lihat kekurangan A banyak sekali. Dan mau fokus ke kekurangan A juga bisa.
tapi mungkin ada kelebihan yang Allah berikan tidak bisa manfaat buat saudara kalau kita fokusnya pada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, tadi kan Ustadz ada mengatakan bahwa Ustadz teh AA. Baru ya? Iya. Tadi kan AA ada menjelaskan. Enggak, kalau Ustadz sampai akhir ya. Jangan pindah-pindah. Maaf. Tadi kan AA ada mengatakan bahwa ketika di sekeliling kita belum melakukan hal amalan yang sama dengan kita, sebaiknya tuh kita membantu bukan malah meremehkan. Nah, contohnya itu ada amalan tilawah 1 hari 1 juz. Nah, ada seseorang yang udah melakukan amalan tersebut, ingin membantu teman atau sekelilingnya melakukan amalan yang sama. Nah, seseorang ini membantunya dengan cara membuat grup WA yang namanya itu One Day One Juice. Nah, jadi setiap anggota itu melaporkan setiap harinya ketika mereka sudah selesai melakukan tilawah 1 juz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah cara yang demikian malah mendekatkan para anggota yang di WA itu kepada ria gitu, karena saling menyampaikan amalan yang mereka lakukan begitu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya, ketika niat awal kita itu adalah membantu atau niatnya itu baik, tapi berujungnya menjadi ria, itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua amal yang diketahui orang lain itu jadi ria, ya. Begini, rumus dasarnya begini, amalan yang wajib itu sunnahnya diketahui orang. Salat tepat waktu berjamaah, orang lihat gak apa-apa, bagus, bisa jadi dakwah. Saum, haji, zakat, maaf saya mau berzakat, nggak usah maaf, zakat saja ya, itu kewajiban. Haji juga diketahui orang lain, berangkat haji tidak apa-apa. Sepanjang niatnya ingin keridhaan Allah dan orang lain tahu tidak apa-apa. Tapi amalan-amalan sunnah baiknya tidak diketahui orang. Tetapi diketahui orang juga tidak apa-apa. Kita ngaji niatnya memotivasi, ya tidak apa-apa. Saya juga laporan ngaji asa nggak ada niat buat ria, tapi memang ini kewajiban yang disepakati bersama, ya. Bahwa sepakat saya mau jadi anggota setoran 1/2 juz sehari, kemudian sedekah, ya tidak ada apa-apa, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, perkara ria atau tidak tergantung niat dia saja gitu. Saya absensi di sekolah nggak mau, saya nggak mau absen, nanti nggak ikhlas, absen. Dan sebaiknya jangan menghilangkan amal karena takut ria, yang dihilangkan tuh riaknya. Misalkan kita mau sedekah 100.000, pas ada yang lihat, oh sudah lihat ya, jadi saya ria dengan 1.000 daripada 100.000 nggak ikhlas, mending 1.000 ikhlas, itu juga nggak baik. Pas mau tahajud, Allah, oh kamu bangun, jadi saya ketahuan tahajud, mending tidur. Ini sama tipu daya setan hadirin. Pas lagi ngaji, bismillah, dengerin, ini nggak ngaji, itu jelek. Gak apa-apa diketahui orang, yang jangan tuh demi orang. Niat itu kan tujuannya ingin cari keridhaan Allah, ingin cari kedudukan di hati makhluk. Jadi yang ngerubah tuh siapa yang ditujunya, ya. Ya ikhwan, Pak, udah nggak kuat mau nanya? Nggak apa-apa, langsung bismillah Pak, langsung gini Pak, tangannya gini, ya gini, nah ya, nah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PMK Angkatan 31A, ingin bertanya. Ini pertanyaannya masalah dakwah AA yang 2 hari sebelumnya.
masalah dewasa dengan anak-anak. Bagaimana saya udah setua ini masih ada juga kekanak-kanakan saya, padahal saya udah tua. Mohon dibantu solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kekanak-kanakannya kira usia berapa Bapak sekarang? Kan kalau dari usia asli Bapak berapa? 62. Lalu kekanak-kanakannya kira-kira setingkat apa Bapak? SD, SMP? Atau TK? TK. Bapak ini maskotnya PMK sekarang ya. Contohnya apa Bapak merasa kekanak-kanakannya itu? Pengen dimanja. Oleh siapa? Istri, ibu orang tua masih ada? Bapak pengen dimanja gitu. Ini emang kekanak-kanakan Pak, yang sepengetahuan saya ingin dimanja tuh bayi Pak. Ya, apalagi jadi lelaki, kepala keluarga. Ya, naluri kita pasti ada letihnya, tapi akan jadi lemah kalau kita terlalu berharap ke makhluk, Pak. Kalau kita bergantung, bersandar, berharap ke makhluk, kita cenderung akan lemah. Ya, jangan ngarep apa-apa dari makhluk, Pak. Jangan ngarep dimanja, dihargai, dihormati, dipuji, pet aja putus. Saya saja yang melakukan yang terbaik, gitu Pak. Sebab Bapak kalau penampilan tua, pakai seragam SD lagi, kurang baik sejujurnya Pak, ya enggak? Maaf ya Pak. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum selesai jawabnya Pak. Terima kasih Pak ya, meringankan beban saya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Dari Malaysia mau tanya kah? Malaysia satu, silakan nanya Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekolah Salam Syah Putrajaya ingin bertanyakan satu soalan. Soalan saya, kenapa surah Al-Ikhlas dalam dia qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah tu tak ada perkataan ikhlas, tapi kenapa nama surah tu surah Al-Ikhlas? Mohon penjelasan. Itu mau ditanya sama kiai di Malaysia ya. Tanya sama gurunya. Saya juga bingung. Surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata ikhlas. Mungkin ini bukan tertafsir, bukan terjemah. Mungkin begitulah orang yang ikhlas itu tidak ada rasa ikhlas di hatinya. Ya, yang menilai ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diri kita ikhlas, boleh jadi tidak ikhlas. Ini bukan tafsir ya, ini hanya pemikiran saya saja, hikmahnya begitu. Maaf ya Dek. Ya, mending dari Indonesia lagi aja ya, yang lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri, saya dari Santri Deki. Ingin bertanya, apakah kita bisa menggunakan sifat ujub untuk keseharian sehari-hari kita? Semisalkan ada seseorang atau lah saya itu mindsetnya benar, setiap di apa ya, orang lain itu ngomong ayo cenah ke depan, misalkan ayo dakwah, tetapi mindset saya benar-benar gak bisa. Jadi sebelum saya bisa ke depan itu saya harus membuat pikiran saya itu ujub, jadi saya bisa
saya bisa gitu. Ya gitu, tapi saya bisanya benar-benar membuat apa ya, orang lain itu agak rendah gitu. Saya bisa apa dia aja, paling dia agak apa gimana ya. Jadi melebih-lebihkan dirinya itu dibanding dengan itu. Bagus nggak seperti itu kira-kira? Enggak. Ya udah nggak usah. Tapi kan bukan diperintahkan gitu ya, disuruh gitu agar lebih bisa mindsetnya lebih berani kan. Kata AA, baku, baik dan kuat. Kan dalam kuat itu kita harus bukan balem, baik dan lemah. Baik, jadi begini, saya mengerti maksudnya. Kuat, saya harus kuat. Itu memotivasi diri, bukan niat ujub. Saya harus bisa, orang lain bisa, mengapa saya tidak? Tapi ada lagi yang lebih bagus. Insya Allah, Allah menolong saya, Allah menguatkan saya, Allah memampukan saya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang paling bagus. Insya Allah, Allah menolong saya. Satu, tekad kuat dan bulat. Penolong kita hanyalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, perbanyak taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Yang ketiga, jauhi maksiat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingat baik-baik itu ya. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke kita, maka jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Wasta'inu bisabri wassalah. Pokoknya kalau udah berat, tingkatkan saja kesabaran dan sholatnya, zikrullahnya. Yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Makanya makin dalam kesulitan, makin banyak sedekah. Wajah, pikiran, ilmu, tenaga, harta, terus lakukan. Nanti jalan keluar akan datang sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.